Baik, Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Sebelumnya kami dari kelompok kelompok tiga 23, sesi Senin uh, 2. pada Pada kesempatan kesempatan kali kali ini kami kita akan menjelaskan menjelaskan hasil hasil dari dari tugas besar besar optimasi industri 2026 dari dari kelompok kelompok kami dan dengan judul judul optimasi Optimasi optimalisasi Optimalisasi Pemilihan, Distribusi, Persediaan, dan Keuntungan Produk perusahaan Kecantikan pada pada Alfamart Alfamart dari Transportasi Timur menggunakan Dynamic Programming, Intelligent Programming, EOP ELP, continuous Continuous review Review, dan dan Analisis Rute dari Jaringan. dengan Dan saya saya sendiri, anak-anak Lana Anadara Sidin, dengan NPM 240320108 sebagai sebagai praktikan satu. Dan saya Muhammad Abdillah Alhani dengan NPM 24032010012 sebagai praktikan 2. baik masuk ke bagian pendahuluan. Jadi 1.1 ini merupakan latar belakang yang melatar belakang kami melakukan penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada Alfa Metropolitan Timur sebagai objek penelitian bersama Jalan untuk menganalisis pengambilan keputusan operasional perusahaan. Permasalahan penelitian kami meliputi pemilihan produk, penentuan rute distribusi, pengendalian persediaan, dan optimasi keuntungan perusahaan. Metode yang kami gunakan yakni adalah dynamic programming, analisis rute jaringan, EOP, continuous review, dan integer programming. Hasil yang kami harapkan, hasil yang kami harapkan adalah diperolehnya keputusan optimal terkait produk distribusi, persediaan, dan keuntungan sehingga operasional perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Masuk pada rumusan masalah ini adalah dasar yang menjadi kami untuk melakukan penelitian ini. Permasalahan yang kami teliti meliputi keputusan bagaimana menentukan keputusan operasional yang optimal pada alfa transportasi timur terkait pemilihan produk, rute distribusi, jumlah pemesanan, pengendalian persediaan, dan optimasi produk untuk memaksimalkan keuntungan dan kemenangan dengan menggunakan metode dynamic programming, analisis rute jaringan, EOP, continuous review, dan integer programming. Lalu masuk pada bagian tujuan. Tujuan kami melaksanakan penelitian ini yakni untuk menentukan keputusan operasional yang optimal pada Alfamart Transportasi Timur terkait pemilihan produk, rute distribusi, jumlah pemesanan, pengendalian persediaan, dan kombinasi produk guna memaksimalkan keuntungan menggunakan metode Dynamic Programming, analisis rute jaringan, EOP Continuous Review, dan Integer Programming. Lalu, adapun manfaat yang kami harapkan dengan faktanya penelitian ini, yakni praktikan dapat memahami dan menerapkan metode Dynamic Programming, analisis rute jaringan, EOP Continuous Review, dan Integer Programming dalam menentukan pemilihan produk, rute distribusi, pengendalian persediaan, serta kombinasi produk yang optimal untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan pada Alfamart Transportasi Timur. Lalu terdapat batasan masalah yang membatasi kami dalam penelitian ini agar penelitian kami tetap sejalan dan sesuai dengan tujuan kami, yakni penelitian dibatasi pada objek Alfamart Transportasi Timur dengan analisis produk perawatan diri dan kosmetik menggunakan metode dynamic programming, analisis rute jaringan, EOP, continuous review, dan integer programming berdasarkan data yang tersedia tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti perubahan pasar, kondisi jalan, cuaca, maupun metode optimasi lain di luar penelitian. Lalu terdapat asumsi-asumsi yang kami gunakan dalam penelitian ini, yakni meliputi data produk, permintaan, biaya, kapasitas armada, dan kapasitas penyimpanan yang dianggap tetap, serta mewakili kondisi operasional Alfamart Transportasi Timur selama periode penelitian berlangsung. Selain itu, rute distribusi diasumsikan memiliki kondisi normal tanpa gangguan eksternal. Lalu seluruh produk dianggap layak jual, dan software yang digunakan adalah Microsoft Excel, ComTM, milik HP, serta Tora diasumsikan mampu menghasilkan perhitungan yang akurat sesuai dengan metode Dynamic Programming, analisis rute jaringan, EOP, continuous review, dan integer programming yang digunakan dalam penelitian. Masuk pada bab 2 yakni tinjauan pustaka. Yang pertama kami membahas tentang optimasi. Optimasi sendiri adalah proses pengambilan keputusan dari berbagai alternatif yang tersedia untuk memperoleh solusi terbaik. Tujuan optimasi adalah memaksimalkan atau meminimalkan tujuan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Lalu yang kedua, kami membahas tentang dynamic programming. Dynamic programming merupakan salah satu metode optimasi untuk menyelesaikan masalah multi-stage dan bagi persoalan menjadi beberapa submasalah yang saling berkaitan. Beberapa contoh persoalan dalam dynamic programming yaitu graphic problem untuk menentukan kombinasi item dengan keuntungan maksimum berdasarkan kapasitas tertentu, dan stack cost problem untuk menentukan rute paling efisien dalam suatu jaringan distribusi. Selanjutnya, kami membahas tentang analisis rute jaringan, yang merupakan metode untuk menganalisis sistem dalam bentuk jaringan yang terdiri dari node dan jalur penghubung guna menentukan rute yang paling efisien. Metode ini digunakan untuk mencari jalur terpendek, aliran maksimum, dan solusi optimal dalam satu jaringan. Selanjutnya ada EOQ atau Economic Order Quantity yang merupakan metode pengendalian persediaan yang digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan barang yang paling optimal dan ekonomis. Metode ini membantu perusahaan meminimalkan total biaya persediaan dengan mempertimbangkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan.
Selanjutnya ada integer programming yang merupakan salah satu metode optimasi dengan variabel keputusan berupa bilangan bulat untuk merepresentasikan keputusan diskrit seperti ya atau tidak. Metode ini digunakan dalam penjadwalan, alokasi sumber daya, dan pengambilan keputusan untuk memperoleh solusi optimal sesuai dengan batasan yang telah ditentukan. Selanjutnya di sini kami membahas tentang software yang kami gunakan. Yang pertama ada WinKSB. WinKSB sendiri merupakan software yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kuantitatif dan riset operasi dalam bidang manajemen. Software ini menyediakan berbagai modul seperti linear programming, integer programming, forecasting, dynamic programming, dan analisis jaringan untuk membantu pengambilan keputusan secara lebih efektif. Selanjutnya ada Microsoft Excel. Microsoft Excel sendiri adalah aplikasi pengolah angka berbasis spreadsheet yang dirancang oleh Microsoft Corporation untuk mengolah data dalam bentuk baris dan kolom. Software ini banyak digunakan karena memiliki fitur kalkulasi, formula, pengurutan data, analisis data, pembuatan grafik, serta penyajian data dalam bentuk tabel maupun diagram. Selanjutnya ada software Tora yang merupakan software yang digunakan untuk membantu penyelesaian masalah terkait riset operasi dan optimasi, khususnya dalam linear programming. Software ini membantu proses perhitungan dan analisis secara lebih cepat, sistematis, dan akurat sehingga mempermudah pengambilan keputusan berdasarkan fungsi tujuan dan kendala yang ada. Dan yang terakhir, kami bahas tentang POM-VM yang merupakan software yang digunakan untuk membantu penyelesaian masalah kuantitatif dalam bidang manajemen operasi dan riset operasi. Software ini dapat digunakan untuk analisis peramalan, program linear, dan pengendalian kualitas sehingga membantu proses perhitungan dan pengambilan keputusan secara lebih cepat dan sistematis. Baik, selanjutnya masuk ke metodologi. Yang pertama, waktu dan tempat pelaksanaan. Observasi kita dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026, pukul 1.45 WIB di Alfamart Rungkut Asri Timur. Nah, lanjut ke pengumpulan datanya. Di sini ada data jenis produk. Jadi, di Alfamart Rungkut Asri Timur, kita mengambil PT Paragon Teknologi sebagai pendistribusi produk kecantikan kita. Nah, dari situ kita mengambil 10 produk dari Paragon tersebut, yaitu yang pertama sunscreen Emina. Banyak unit tersedianya 3 kardus dengan berat per unitnya 2 kilogram dan harga per produknya Rp847.200. Nah, sampai yang ke-10 terakhir ini Cushion Wardah. Unit tersedianya 3 box. Nah, itu berat per unitnya itu 5 kilogram. Harga per produknya itu 1.380.000. Nah, dalam satu kardus itu berisi 24 piece. Dan dalam satu box itu berisi 12 piece. Hmm, sebagai dasar optimasi pemilihan produk, kita ada kapasitas maksimum armada sebesar 15 kilogram. Nah, 15 kilogram ini eh, dikhususkan untuk produk kecantikan saja dari PT Paragon tersebut. Nah, selanjutnya ada data rute perjalanan distribusi. Ini ada sampai 16 knot. Untuk knot yang pertama yaitu PT sebagai gudang distribusinya, yang mana PT Paragon merupakan berada di knot 1 sampai ke knot 16 ini adalah toko kita, toko yang kita amati, yaitu toko retail Alfamart Rungkut Asri Timur. Jadi untuk dalam data rute ini kita menggunakan satu 0,1 kilometer. Maka jadi kalau di sini 8 tulisannya 8, maka jarak aslinya itu 0,8 kilometer. Misal lagi antara 13-16, maka jalan Rungkut Asri Tengah ke Alfamart Rungkut Asri Timur jaraknya itu 1,1 kilometer. Nah, ini ada data permintaan produk bulan Mei 2025 sampai April 2026. Kita menggunakan bulan itu yang mana itu sudah 12 bulan. Jadi hitungannya dalam itu data permintaan produk setahun. Nah, di sini ada 3 produk yang terpilih yaitu sunscreen Emina, facial wash scarf, dan lip cream OMG. Nah, di sini untuk Emina itu total demand produknya, permintaan produknya yaitu 542 piece yang diakumulasikan dari bulan Mei sampai April itu tadi. Lanjut untuk Kaf sendiri totalnya 448 piece. Untuk lip cream OMG totalnya 382 piece. Ini, oke. Selanjutnya ada data keterbatasan pada perusahaan. Di sini
ada tiga tadi kan, sunscreen Emina, facial wash Caf, dan lip cream OMG jenis produknya. Dengan modal Emina sendiri Rp35.300, Caf Rp45.900, tiga, untuk OMG Rp32.500, dengan kapasitas maksimum modalnya yaitu Rp7.050.000. Dan selanjutnya ada rak etalase. Untuk Emina sendiri 4 pieces, untuk CAF 4 pieces, OMG 5 pieces. Dan kapasitas maksimum rak etalasenya itu 36 piece. Nah, di sini ada fungsi tujuannya yaitu laba per unitnya. Untuk Emina sendiri Rp3.530, CAF Rp4.590, OMG Rp3.250. Maka ditambahkan fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 3.530 X1 ditambah 4.590 X2 ditambah 3.250 X3. Dengan fungsi batasan 35.300 X1 ditambah 45.900 X2 ditambah 32.500 X3. Lebih kecil sama dengan 7.050.000. Dan batasan kedua yaitu 4X1 ditambah 4X2 ditambah 5X3 lebih kecil sama dengan 36. X1, X2, X3 lebih besar sama dengan 0 dan integer. Dan selanjutnya ini ada flowchart. Nah, di sini umumnya flowchart yang pertama ada mulai, selanjutnya ada kita melakukan studi literatur tadi sudah disebutkan, studi lapangan kita observasi, selanjutnya rumusan masalah, habis rumusan masalah itu ada tujuan, dan tujuan kita menentukan variabel operasionalnya. Nah, di sini kita ada 19 data yang kita kumpulkan untuk diolah nantinya. Yang pertama ada data jenis produk, data jumlah produk tersedia, data isi kemasan produk, data berat produk, data kapasitas maksimum armada, data nilai atau harga produk, data not sumber rute distribusi, data not tujuan rute distribusi, data not alternatif rute distribusi, data bobot atau jarak tiap jalur distribusi, data hubungan antar not atau jalur rute distribusi, data permintaan bulanan produk, data permintaan tahunan produk, data hari operasional per tahun, data harga beli produk, data biaya pemesanan produk, data biaya penyimpanan produk, data service level dan lead time, dan yang terakhir ada data keterbelasan perusahaan. Nah, setelah kita mengumpulkan data, maka kita akan mengolahnya. Nah, di sini ada 4 metode. Yang pertama yaitu metode dynamic programming menggunakan software WinKSP. Lanjut metode shortest route menggunakan software POM-QM. Ini ada metode EOQ dan CR Continuous Review menggunakan software Microsoft Excel, POM-QM, dan WinKSP. Lanjut ada metode integer bridge and bound menggunakan Microsoft Excel dan Tora. Nah, selanjutnya jika pengolahan data itu valid, lanjut ke hasil dan pembahasan. Kalau tidak valid, kembali ke pengumpulan data. Dan setelah pengumpulan, jika didapatkan hasil dan pembahasan, maka bisa disimpulkan dan memberikan saran. Dan maka selesai juga. Oke, baik. Selanjutnya di sini yang melakukan bab 4, yakni hasil dan pembahasan. Yang pertama kita akan membahas dynamic programming. Nah, jadi kita akan melakukan running software. Oke, ini merupakan running software. Kita menggunakan software WinPSP sesuai dengan vocab yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, pada bagian item identification, kita isi dengan produk kita. Jangan lupa di sini jangan diberi spasi atau apapun. Jadi langsung aja namanya apa. Lalu selanjutnya ada unit variable. Unit variable ini merupakan unit tersedia. Selanjutnya ada unit capacity required. Ini merupakan kapasitas dari tempat unitnya seberapa, terus return function ini merupakan hasil perkalian dari harga produknya dari pengumpulan data kita dikali dengan nama produknya. Terus selanjutnya jangan lupa di sini kapasitinya ini kita isi 15. Setelah ini kita isi semua dan kita pastiin antara yang di return function dengan yang item identification ini juga sudah sama dari kapitalnya dan hurufnya ini tidak ada yang typo, maka kita bisa running dari softwarenya. Oke, ini kita running dan ini merupakan hasil dari running kita. Oke, di sini dapat kita lihat itu terdapat tiga produk yang optimal. Eh, di sini tiga produk yang optimal itu ada sunscreen Emina,
lalu ada facial wash scarf, dan lip cream OMG. Nah, dari masing-masing produk ini, itu dia transfer amina itu menghasilkan kapasitas sebanyak 9, dan facial wash scarf itu menghasilkan kapasitas sebanyak 3 dengan harga masing-masing, yakni di 2.541.600, dan facial wash scarf itu 3.304.800 rupiah. Terus selanjutnya dia ada lip cream OMG dengan harga eh return value-nya itu 1.170.000, tapi kapasitas lab-nya itu dia. Nah, dari eh kapasitas lab-nya ini kan dia kalau di total dia udah 15 ya. Terus return value itu jika di total dari ketiga item ini dia menghasilkan 7.016.400 rupiah. Tuh. Itu menghasilkan total keuntungan totalnya itu di angka 7.016.400 rupiah. Gitu. Terus kita kembali lagi ke PPT. Selanjutnya kita akan running untuk shortest route. Nah, shortest route itu kan data eh, jarak terpendek ya. Nah, di sini kita menggunakan software POM-VM. Jadi kita beralih ke POM-VM terlebih dahulu. Oke, ini merupakan tampilan dari software POM-VM yang telah kami siapkan. Di sini untuk start node, end node, dan distance ini sudah kami isi berdasar dari pengumpulan data yang kami lakukan. Nah, untuk node dengan kode 1 itu merupakan PT Paragon, dengan kode 2 itu merupakan Simpang Aloha, kode 3 itu merupakan Bundaran Waru, 4 itu merupakan Simpang Jembut Sari, 5 itu merupakan Simpang Rungkut Industri, 6 itu Jalan Raya Kendang Sari, 7 Jalan Panjang Jiwo, 8 Jalan Rungkut Madya, 9 Simpang Medok Anayu, 10 Simpang Semolawaru, 11 Simpang Ketung Baru, 12 itu Simpang UPN Veteran Jawa Timur, 13 itu Jalan Rungkut Asri Tengah, 14 itu Jalan Rungkut Asri Utara, 15 itu Jalan Rungkut Asri Timur, dan 16 merupakan retail kita, yakni di Alfamart Rungkut Asri Timur. Nah, setelah start node dan end node dan distance ini telah diisi berdasar dari eh, graf yang telah kita buat di laporan, kita bisa solve di sini. Nah, di sini setelah kita solve, itu solusinya itu kita menghasilkan dua solusi, yakni ada network result dan minimum distance matrix. Nah, kita fokus di bagian yang ini, total distance. Nah, di sini hasil dari shortest route itu menunjukkan rute distribusi yang paling optimal untuk mengirimkan produk dari PT Paragon menuju Alfa Ontro Kota Timur, melalui node dari node 1 menuju node 2, dari node 2 menuju node 6, dari node 6 menuju node 9, dari node 9 menuju node 15, dari node 15 menuju node 16. Dan total jarak minimum yang diperoleh itu sebesar 6,5 kilometer, sehingga rute tersebut dapat kita simpulkan menjadi rute yang paling optimal untuk kita mengirimkan barang dari eh, PT Paragon menuju Alfamart Rungkut Asri Timur. Next. Kita kembali ke PTT, PPT. Oke, selanjutnya ada EOKI dan Continuous Review. Pertama itu ada input data dari EOKI Produk Sunscreen Emina. Nah, di sini untuk input data metode ekonomi order quantity untuk produk sunscreen Emina menunjukkan permintaan tahunan sebesar 542 pieces. Biaya pemesanan 10.000 per order. Biaya simpan 706 per pieces per tahun dan harga produk sebesar Rp35.300 per pieces. Data tersebut digunakan sebagai dasar perhitungan EOQ dan continuous review untuk menentukan kebijakan persediaan yang optimal dan efisien. Oh ya, dan juga di sini ada nantinya bakalan di WinKSB ada 0,082 rata-rata lead time dan ada ini 706 biaya simpan tadi sudah saya sebutkan dan nanti ada standar deviasi untuk bulanan per tahun. Selanjutnya di sama ini untuk tapi buat facial wash scarf. Bedanya demand rate-nya itu 448, terus ordering cost-nya itu sama 10.000.
Terus biaya simpannya Rp918, dan tapi unit per kosnya untuk visual scarf-nya ini 45.900 rupiah. Sama untuk lip cream OMG kurang lebih cuma beda di demand rate, yaitu 382 untuk demand tahunannya. Holding atau carrying cost-nya itu Rp650. Unit cost-nya itu Rp32.500. Nah, di sini udah masuk ke outputnya. Di sini terlihat di sini untuk outputnya itu ada tiga, ada Excel, POM-QM. Nah, di POM-QM ini ada data result sama grafiknya. Untuk yang dari Excel sendiri, mungkin saya share screen aja. Nah, untuk yang sunscreen Emina dulu. Jadi di sini kelihatan ya, bentar, aku zoom in. Nah, tadi kan demand-nya tadi 542 dimasukin semua. Nah, di sini oke ini didapatkan sebanyak 124. Nah, artinya tuh eh, jumlah pemesanan optimal produk sunscreen Emina itu sebesar 124 pieces dengan total biaya persediaan minimum sebesar eh, TAC ini. Nah, itu 87.482 rupiah dan total biaya keseluruhannya yaitu 19.220.082 rupiah. Nah, lanjut ke sini. Nah, ini untuk POM QM-nya tadi. Nah, di sini inputnya masih sama tadi ya kan. Nah, di sini solve. Nah, ada dua solve di sini. Yang pertama ada modal result dulu. Di modal result dulu ini untuk melihat order quantity-nya itu, nah, maksimum inventory level sama optimal order quantity. Nah, di optimal order quantity itu sebesar 123,91 piece. Nah, dengan frekuensi pemesanan sekitar 4 sampai 5 kali per tahun serta total biaya persediaan sebesar 87.481 rupiah. Nah, lanjut ke curve-nya. Nah, sini terlihat. Sementara itu di sini grafiknya menunjukkan titik perpotongan antara biaya pemes eh biaya pemesanan dan biaya penyimpanan pada jumlah pemesanan 123,91 piece. Nah, ini menandakan kondisi biaya persediaan paling efisien. Oke, selanjutnya ke CAF. Nah, ngerunningnya sama sih. Jadi ya tinggal saya jelasin aja teman-teman. Di sini outputnya untuk output dari Visual Scarf. Pertama di output Excel-nya sendiri, EOQ-nya, jumlah pemesanan optimal produk Visual Scarf sebesar 99 piece dengan total biaya persediaan minimum sebesar Rp90.694 dan total biaya keseluruhan sebesar Rp20.653.894. Nah, lanjut ke output POM-QM-nya. Di sini optimal order quantity-nya sebesar 98,79 piece dengan frekuensi pemesanannya sekitar 4 sampai 5 kali per tahun serta total biaya persediaan sebesar 90.693 rupiah. Lanjut ke grafik EOQ-nya yaitu titik optimalnya pada jumlah pemesanan 98,79 piece saat biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada dalam kondisi seimbang sehingga menghasilkan biaya persediaan paling efisien.
Nah, sama untuk lip cream AMC sendiri, cara runningnya sama kayak tadi. Bedanya di sini, kalau lip cream OMG, Yokinya 109 pieces dengan biaya persediaan minimum sebesar Rp70.471 dan total biaya keseluruhan sebesar 12.485.471 rupiah. Lanjut ke output POM QM-nya. Untuk optimal order quantity-nya sebesar 108,42 piece dengan frekuensi pemesanan sekitar 3 sampai 4 kali per tahun serta total biaya persediaan sebesar 70.469. Sementara itu, di grafik EOQ-nya menunjukkan titik optimal pada jumlah pemesanan 108,42 piece, yaitu saat biaya pemesanan dan biaya penyimpanan berada dalam kondisi seimbang sehingga menghasilkan biaya persediaan paling efisien. Selanjutnya ada output data continuous review produk sunscreen Emina. Nah, di sini kita akan runningnya menggunakan software WinKSP Inventory. Nah, di sini pertama itu mengisi data min. Nah, di sini itu kita carinya itu di sini tadi di Excel. Minnya itu ada permintaan tahunan yaitu 542. Ini diisi 542. Lanjutnya standar deviasi. Nah, itu pakai ini tahunan 6. Selanjutnya ada order or setup cost. Biaya pemesanan. Nah, itu 10.000. Tuh, 23. Unit acquisition cost ini unit per produknya berapa? Harga per produknya. Harga per pieces 35.300. Selanjutnya ini unit holding cost per year ini biaya simpannya. Ini biaya simpannya itu 706. Terus unit back ordernya sama kayak ini. Sama kayak harga produknya tadi, harga per piecesnya. Nah, constant value itu rata-rata lead time. Nah, rata-rata lead time itu didapatkan dari dua ini, lead time dibagi hari operasi per tahun. Nah, untuk Alfamart Kota Timur ini merupakan retail yang 24 jam buka terus, maka operasi per tahunnya itu 365 hari. Maka dibagi 3 bagi 365 didapatkan rata-rata lead time yaitu 0,0082. 0,0082. Nah, sini untuk input bagian inventory. Nah, lanjutnya di solve, solve, solve. Nah, udah muncul. Ini kembali ke PPT saja. Nah, untuk metode continuous review pada produk sunscreen Emina menghasilkan reorder point sebesar 10,58 piece. Jumlah pemesanan optimalnya yaitu 124,63 piece dan safety stoknya yaitu 6,13 piece. Total biaya persediaan relevan yang diperoleh sebesar Rp92.325, sehingga pengendalian persediaan dapat dilakukan lebih efisien dan terencana. Nah, untuk yang CAF sama cara inputnya kayak tadi. Untuk reorder point-nya sebesar 8,49 piece. Jumlah pesanan optimalnya 99,36 piece. Safety stocknya 4,82 piece. Persediaannya yaitu total persediaannya yaitu 95 input 634,40 rupiah. Nah, lanjutnya yaitu untuk lip cream OMG, pre-order point-nya sebesar 7,96 piece, jumlah pesanan optimalnya 9,91,85 piece, safety stoknya 4,83 piece, total persediaan relevannya itu 88.758,30 rupiah.
Nah, selanjutnya ini ada integer programming. Untuk input datanya kita menggunakan Excel. Hmm, Nah, untuk inputnya yaitu pertama eh, ada fungsi tujuan, fungsi kendala satu, dan fungsi kendala dua. Nah, di sini untuk nilai variabel keputusannya di sini, kita hapus dulu aja. Nah, input data integer programming menggunakan sama X1, X2, X3 tadi yang saya sebutkan di metodologi. Untuk X1 sendiri ada sunscreen Emina, X2 yaitu Visual Loss Curve, X3 yaitu Libcrim OMG. Ini fungsi kendala satu itu modalnya, fungsi kendala dua yaitu arah etalase, dan fungsi tujuannya yaitu laba per unitnya. Langsung ke sini, data solver. Nah, untuk input solver parameternya, set objektifnya itu berada di sini. Fungsinya maksimum, maka kita pilih maksimum. Changing variable cells-nya yaitu bagian variabel keputusan ini. Tiga kan, ada tiga, maka C15 sampai E15. Dan C15 sampai E15 itu harus integer. Dan untuk constraint-nya ada dua kan tadi. Kendala satu dan kendala dua. Di sini kurang lebih kecil sama dengan kapasitasnya. Di sini kapasitasnya tadi sudah saya sebutin di metodologi, yaitu yang untuk modalnya kapasitas maksimumnya itu 7.050.000 rupiah, untuk kapasitas maksimum rekapitulasinya 36. Gunakan simplex linear programming. Nah, ini lanjut solve. Nah, untuk solver resultnya, di sini menunjukkan solusi optimal berhasil ditemukan dan seluruh kendala terpenuhi. Oke, kembali ke PPT. Nah, lanjutnya untuk input data Tora. Eh, Sama ya teman-teman. Ini tinggal nginput-nginput aja. Di nanti Tora nanti untuk X1-nya sama tadi Emina, CAF, X1-nya Emina, X2-nya CAF, X3-nya OMG. Fungsi maksimum, fungsi tujuannya dimasukin, terus constraint-nya juga dimasukin, sesuaiin. Ya sih sama. Nah, ini nanti eh, maksudnya yang constraint 2 itu untuk rak etalasenya itu sebesar 445. Nah, dengan total maksimumnya itu 36 piece gitu bacanya teman-teman. Nah, tadi kan sudah di solve ya yang di Excel tadi kan. Nah, di sini outputnya yaitu keuntungan maksimumnya itu sebesar 41.310 rupiah. Dengan variabel keputusannya yaitu X1 sama dengan 0 piece, X2 sama dengan 9 piece, dan X3 sama dengan 0 piece. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kombinasi produk paling optimal adalah Visual Wash Curve sebanyak 9 piece dengan penggunaan modal sebesar 413 413.100 rupiah dan kapasitas rak etalase sebesar 36 piece. Dan untuk output data software Tora tadi, eh, nah hasil pengolahannya itu di software Tora kita tanpa metode branch and bound. Nah, karena memperoleh solusi optimal dalam satu iterasi saja dengan nilai keuntungan 41.310 rupiah. Nilai variabel keputusan menunjukkan X2 sama dengan 9. Artinya produk Visual Washcraft dipilih sebanyak 9 kelompok display dengan kapasitas 4 piece tiap kelompok. Sehingga total produk yang didapatkan sebesar 36 piece. Nah, Oke. Nah, tadi kan udah running dan udah dijelasin buat semua outputnya gimana. Nah, jadi di sini kita akan membahas bagaimana hasil dan pembahasan dari
hasil running di bab 4 tadi dan bagaimana pembahasannya. Jadi, berdasar permasalahan yang dialami di Alfamart Kota Timur dalam pengolahan distribusi dan persediaan produk kecantikan, PT Paragon Technology and Innovation, penelitian yang menggunakan 5 metode optimasi, yakni dynamic programming, shortest route, TOV, continuous review, serta iterative programming, berbasis brand endpoint untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, dynamic programming dengan pendekatan knapsack itu menghasilkan kombinasi produk optimal berupa 3 unit sunscreen EMIA, 3 unit facial wash scrub, dan 3 unit lip balm OMG dengan total return sebesar Rp7.016.400 dan kapasitas armada yang terpenuhi yakni 15 kilogram itu terpakai penuh. Lalu selanjutnya ada metode shortest route yang menghasilkan rute distribusi yang paling efisien, yakni melalui dari PT Paragon melalui Simpang Aroha, lalu ke Jalan Raya Kendang Sari, selanjutnya ke Simpang Meto Anayu, selanjutnya ke Jalan Rumput Asri Timur, dan berakhir di Alfamart Rumput Asri Timur. Dengan urutan not yakni 1 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 9, 9 ke 15, dan 15 ke 16. Dan total jarak minimum yakni sejauh 6,5 km. Selanjutnya, metode EOB untuk menentukan jumlah pesanan optimal sebesar 124 pieces untuk sunscreen Emina, 99 pieces untuk facial wash scrub, dan 109 pieces untuk lip cream OMG. Dengan total biaya persediaan, masing-masing produk itu sebesar 19.220.082 untuk sunscreen Emina, 12.653.894 rupiah untuk facial wash scrub, dan Rp12.485.471 untuk lip cream OMG. Selanjutnya, pada metode continuous review itu menghasilkan reorder point sebesar 10,5783 pieces untuk sunscreen Emina, 8,4903 pieces untuk facial wash scrub, dan 7,9609 pieces untuk lip cream OMG, serta credit stock untuk masing-masing produk sebagai dasar pemesanan kembali. Perbandingan hasil menunjukkan bahwa EOB itu lebih efisien untuk meminimalkan biaya persediaan, sedangkan continuous review itu lebih rinci dalam menentukan persediaan pengalaman. Selanjutnya, pada metode integer programming itu menghasilkan kombinasi produk optimal dengan variabel keputusan X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 9, dan X3 sama dengan 0. Nah, X1 tadi itu merupakan sunscreen Emina, X2 itu merupakan facial wash scrub, dan X3 itu merupakan lip cream OMG. Dari hasil tersebut, itu dapat disimpulkan bahwa produk facial wash scrub itu menjadi produk yang paling optimal dengan keuntungan maksimum sebesar Rp41.310. Yang artinya produk facial wash scrub itu diberi sebanyak 9 kelompok display dengan kapasitas total 36 pieces serta tetap memenuhi batasan modal dan kapasitas dari rak displaynya. Oke, next. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini menjawab tujuan yang teman saya sebutkan tadi di awal. Yang pertama yaitu dynamic programming berhasil menentukan produk optimal berdasarkan kapasitas armada, berat, jumlah tersedia, dan keuntungan. Yaitu 3 sunscreen Emina, 3 facial wash scarf, dan 3 lip cream OMG dengan total return Rp7.016.400. Selanjutnya yang kedua, analisis rute jaringan atau shortest route menghasilkan rute distribusi paling efisien dari PT Paragon ke Alfamart Rukut Asri Timur dengan jarak minimum 6,5 km dengan melalui node 1 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 9, ke 15, ke 16. Tiga, EOQ menentukan jumlah pemesanan optimal untuk minimalkan biaya persediaan, yaitu sunscreen Emina sebanyak 124 piece, facial wash scarf 99 piece, dan lip cream OMG 109 piece. Keempat, continuous review menghasilkan kebijakan pengendalian persediaan berupa reorder point dan safety stock untuk mencegah kelebihan maupun kekurangan stok. Integer programming menentukan kombinasi produk yang memberikan keuntungan maksimum, yaitu 9 kelompok display facial wash scarf dengan keuntungan sebesar Rp41.310. Nah, selanjutnya ini merupakan bagian saran. Saran ini ditujukan untuk penelitian selanjutnya. Yang pertama, kami menyarankan selanjutnya itu dapat menggunakan data permintaan yang lebih panjang agar hasil EOB dan kondisi review itu lebih akurat. Lalu yang kedua, dapat menambahkan faktor biaya distribusi, lalu lintas, waktu tempuh, dan bahan bakar pada analisis surplus road.
Lalu yang ketiga, dapat melibatkan lebih banyak jenis produk dalam dynamic programming dan integer programming agar hasil optimasi itu lebih representatif. Lalu yang keempat, dapat mempertimbangkan perubahan harga, diskon, promosi, dan fluktuasi permintaan agar model yang dibuat itu lebih sesuai dengan kondisi pasar yang ada. Dan yang terakhir, saran dari kami, dapat menggunakan data kapasitas penyimpanan dan etalase yang lebih rinci agar hasil integer programming dapat menghasilkan hasil yang lebih realistis. Eh, Oke, nah jadi tadi merupakan penjelasan hasil dari kelompok kami terkait tugas besar optimasi industri 2026. Saya mewakili kelompok 23 mengucapkan banyak terima kasih kepada Asisten Laboratorium Optimasi Industri 2026 atas ilmu yang telah diajarkan dan kami banyak dibimbing di praktikum optimasi industri. Mungkin akhir kata dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.